sampai 2015. Nah, untuk 2011 sampai 2015 kami di Hasan Sadikin mencoba secara internal sendiri. Kalau berbicara sistem informasi ternyata sangat luas. Ada yang sementara atau sebagian ini yang berpikir bahwa sistem informasi itu selesai pada sistem billing gitu. Padahal dalam sistem informasi rumah sakit tidak hanya itu. Itu hanya salah satu subsistem. Di setiap rumah sakit itu selalu ada sistem keperawatan, ada sistem medical record, ada sistem lagi farmasi, sistem informasi laboratorium dan sebagainya. Masing-masing fungsi rumah sakit itu berusaha ingin membangun gitu ya, sehingga kalau kita biarkan mereka tumbuh masing-masing tanpa satu koordinasi yang bagus di satu rumah sakit, ini akan kesulitan menggabungkan gitu. Sehingga itulah yang kami coba di 2011 dan 2015 ini coba formulasikan bahwa apa yang dibangun sistem itu tidak hanya kebutuhan dari sisi keuangan, tapi coba kita juga hubungkan dengan bagaimana kebutuhan sistem informasi untuk pelayanan, bagaimana sistem informasi ini untuk pendidikan dan penelitian, untuk data-data pertanggungjawaban, termasuk internal proses. Ya. Di dalam proses rumah sakit harus lebih efisien. Ya. Itu yang harus kami lakukan di 2011 sampai 2015. Secara prinsip selain tadi mengintegrasikan yang ada atau kebutuhan di dalam rumah sakit, juga kami ingin apa yang kami lakukan ini bisa terbuka atau bisa diakses dari mana saja. Jadi anytime anywhere kita harus dapat mengakses. Kami sudah mencoba ini dengan jarak jauh ini, kita membuat satu klinik lansia yang letaknya dari rumah sakit cukup jauh, sekitar 4 km. Tapi datanya adalah langsung masuk ke sistem rumah sakit. Itu yang kami lakukan, anytime anywhere, hanya dengan memang kita manfaatkan satu jaringan komunikasi data yang saya masih pakai yang sederhana, yaitu dengan VPN IP yang kita buat sendiri gitu ya. Kemudian ini juga satu masalah, karena sekarang banyak sekali subsistem yang masuk ke rumah sakit itu dengan platform yang berbeda, operating system berbeda, database engine-nya berbeda. Kita lihat di rumah sakit pemerintah itu untuk inventory saja di drop dari Departemen Keuangan, masuklah ke situ. Kita harus mendapatkan data itu yang bisa dilaporkan ke arah situ. Nah sekarang yang kami lakukan apa? Masih entry gitu. Dari yang sistem kami sudah kami buat stok outstanding-nya atau saldonya di entry ulang di sistem yang punya keuangan itu. Kemudian masih ada lagi yang lain-lainnya gitu, dengan platform yang berbeda-beda. Nah itulah yang kedepannya kami akan coba juga multi operating system, di mana database-nya yang kita buat seaman mungkin. Salah satunya kita coba gunakan Linux yang open source. Kemudian ya hasilnya harus bisa diakses dengan berbagai operating system. Gitu. Kedepannya saya berharap juga mungkin semacam jawaban konsul, jawaban ekspertis dari radiologi bisa dilakukan dengan secara dari handphonenya. Itu yang kedepannya. Kemudian kami juga ingin melakukan pengembangan online dan real time. Ini kelemahan dari setiap pendataan, yang ada beberapa data yang harus di re-entry ulang, yang memerlukan jeda waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya apa? Ada bias data yang hilang gitu ya. Data yang hilang, contohnya mungkin kalau kita setelah melayani pasien, kemudian kita akan klik meng-entry ulang dengan jeda waktu yang lama. Mungkin kertasnya sudah hilang, atau mungkin juga datanya tidak lengkap. Tapi kalau kita coba begitu melayani, kita kirimkan transaksi penagihan, tentu akan lebih baik gitu ya. Ini yang kami lakukan. Kemudian tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga security dari sistem yang ada di rumah sakit. Nah, sekalipun kita coba gunakan saluran internet yang
manfaatkan, tetapi kita akan coba bagaimana menjaga security itu. Nah, itu yang kami lakukan di 2011 sampai 2015. Sebagai beberapa contoh, mungkin slide yang kami lakukan, ini kami yang sebelumnya dengan antrian yang tidak terhubung tadi, sebelum kami melakukan inovasi tahun 2010 sampai 2010, seperti ini, tiket diambil sobek, kemudian dia tinggal nunggu nomor panggilan gitu. Tapi karena tidak terhubung dengan data pasien, sehingga seorang ada juga calo yang ngambil nomor itu banyak, sekaligus 5 gitu. Nanti ada yang orang udah nggak bisa nomor, dia jual gitu. Ini masa lalu gitu. Masa lalu. Kemudian ini sistem yang digunakan di loketnya sendiri oleh petugas, di mana dia harus menghadapi komputer, kemudian harus juga menghadapi tombol untuk pemanggilan. Jadi di sebelahnya ada, dia harus pegang tombol-tombol juga gitu. Karena tidak terhubung dari nomor antriannya gitu. Kemudian ini juga antrian di loket, karena tadi hanya dipanggil dengan nomor, orang juga di depan loket, saya takut terlewat gitu. Kemudian seperti ini. Kemudian, nah ini pencatatan di klinik sudah ada sistem pendaftaran di depan, tetapi di klinik melakukan pendataan registrasi di kliniknya masing-masing ini masih menggunakan seperti ini. Ada yang mendatanya tadi, kalau tadi dari ada yang bilang pendataan sampai 1 meter, memang betul. Kami terus terang sebelumnya ada buku register di klinik itu yang cukup lebar, hampir 1 meter memang. Karena ditulis ulang gitu ya, nomor, nama medical record, alamat, terus dicatat semua. Nah, itu dilakukan, ternyata ini tidak efisien. Ini menggelitik buat kami. Ini harus dibuat inovasi baru. Nah, tetapi terus terang, ini medical record pun masih seperti ini. Jadi numpuk sekali seperti ini. Sementara ketika dokter akan memeriksa, dia harus nunggu ini sampai gitu. Kan lama juga gitu. Nah, inilah yang kami lakukan kemudian di tahun 2010. 2011 kami sudah melakukan, tapi belum kami ekspos hari ini. Di 2010 kami coba dari apa yang tadi tergambarkan sebelumnya, kami coba rubah seperti ini. Antrian di loket akan berubah seperti ini. Jadi antrian dengan menggunakan kios yang terhubung dengan sistem. Ini tidak berlaku hanya untuk askes, tapi jamkes, mahkomo, kontraktor, dan sebagainya. Ini mendaftar di suatu kios ini. Dari situ akan ditampilkan dalam satu display dengan nomor antrian dan namanya lengkap gitu ya. Sehingga ini tidak atau mengurangi lah peluang untuk melakukan percaloan gitu. Nah, dari sini juga antriannya jauh lebih nyaman gitu, karena tidak harus berjubel di depan loket. Nah, ini salah satu contoh yang inovasi yang kami lakukan. Jadi di satu muka ini berbagai fungsi bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar pendaftaran, bikin karcis, bikin rekam medik, tapi juga dalam satu titik itu membuat SCP, membuat memberikan perintah pengambilan kartu ke belakang dan sebagainya. Gitu. Kita coba satu perubahan. Nah, ini contoh ketika dia kontraktor, maka data ini dibuka, maka kami melakukan hubungan ini dengan servernya kontraktor, gitu ya. Sehingga dapat dikeluarkan suatu surat jaminan, semacam validasinya seperti ini. Itu kemudian ini juga kalau yang Gakinda kita hubungkan dengan database yang Gakinda. Ini yang Jamkesmas kita coba hubungkan kepesertaannya dengan Askes. Ini yang Askes sosial kita coba bridging dengan Askes, di mana layar itu tadi tidak menjadi bersih di depan petugas itu, cukup satu komputer dan keyboard dan mouse. Antrian itu sudah nempel di layar, tinggal klik ini berikut, maka akan memanggil nomor berikut. Itu di loketnya. Kemudian di atas loket itu selalu kita munculkan siapa yang sedang melayani, nomor berapa yang sedang melayani. Ini ada nomor antriannya dan ini nama pasien yang bersangkutan yang sedang melayani. Gitu. Itu kemudian setelah itu di setiap klinik pun kami tampilkan di layar bahwa
pasien yang dilayani siapa dengan nomor medical record sekian dan sebagainya, dengan penghasilannya setiap klinik. Ya. Ini yang salah satu sebelumnya kami buat untuk register di rawat poliklinik ini seperti ini. Tapi dengan pengalaman kami ini dibuat seperti ini karena petugasnya biasa menggunakan kertas yang lebar, diberikan yang simpel seperti dia merasa wah ini nggak sesuai. Saya biasanya melebar gitu. Akhirnya apa? Jadi nggak, mereka bilang ini nomor 2 gitu, karena dia harus mendata dulu di dalam buku gitu. Nah itulah yang ini sebelum 2010 kami lakukan lagi inovasi lagi bagaimana supaya mereka mau pakai gitu. Nah ini yang antrian Jamkesmas. Jamkesmas ini setiap dia memasukkan nomor medical record keluar nomor antrian maka muncul sini. Ini kontraktor, ini umum, ini Jamkesmas dan sebagainya. Muncul seperti itu. Kemudian, nah ini register tadi yang tadi sulit nggak mau pakai. Saya pikir akhirnya seperti buku gitu. Kalau datanya sudah ada semua gitu. Dia hanya tinggal ini datang dan tidak datang. Ini kemudian beberapa yang sedang kita kembangkan untuk medical recordnya supaya pasien langsung di atas meja itu membuat permintaan obat, permintaan radiologi, permintaan laboratorium dan sebagainya dari sini. Ini contoh dari pemeriksaan fisiknya, dan ini terus ya contohnya. Termasuk ketika permintaan laboratorium dia tinggal klik sampailah data itu ke laboratorium. Ini yang radiologinya. Ini yang informasi tentang tempat tidur yang terisi dan kosong. Saya pasang display besar di emergency karena waktu yang kami adalah emergency. Pasien mau masuk, tempat tidurnya penuh. Begitu ke ruangan ternyata kosong. Nah di dalam ini dia tidak lihat ini kosong, tapi dia untuk pasien anak, pasien dewasa, pasien intensif dan sebagainya. Ini yang contoh-contohnya. Ini termasuk yang laboratorium yang kami lakukan. Jadi di setiap meja dokter sudah kita siapkan set komputer untuk melihat hasil laboratorium tanpa harus menunggu yang fisiknya ini sampai. Ini juga sama pengendalian tempat tidur satu ruangan. Ini, oke, itu mungkin sementara yang